Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Saudara-saudaraku sekalian yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah pada saat ini kita masih dalam suasana bulan suci Ramadan. Semoga kita semuanya diberikan pertolongan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk menjalankan kewajiban di bulan suci Ramadan ini, yakni melaksanakan puasa di siang harinya, melaksanakan sholat 5 waktu secara berjamaah, serta melaksanakan kesunahan-kesunahan yang ada di bulan suci Ramadan ini dengan lancar tanpa aral apapun. Amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa kita harapkan syafaatnya atau pertolongannya di hari akhir nanti. Semoga kita semuanya mendapatkan pertolongan dari baginda Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudaraku sekalian, alhamdulillahirabbil alamin, kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk berjumpa di bulan suci Ramadan. Sebagaimana para salafus sholihin, para ulama-ulama kita terdahulu, salah satu untuk menghidupkan di bulan suci Ramadan adalah menggiatkan tentang ilmu pengetahuan, yakni mempelajari Al-Quran, mempelajari hadis, mempelajari ilmu-ilmu agama dan pengetahuan. Karena apa? Karena di bulan suci Ramadan itu seluruh ibadah dilipat gandakan pahalanya. Terkhusus lagi adalah tentang ilmu pengetahuan. Sebagaimana yang ada di tradisi tanah air kita di Indonesia ini, para ulamanya dari dulu setiap bulan puasa mengadakan yang namanya ngaji kilatan atau ngaji posonan. Ngaji posonan ini adalah dari pondok pesantren satu berkunjung ke pondok pesantren yang satu yang lain lagi. Dari madrasah yang satu pindah ke madrasah yang lain. Dalam arti seorang kiai, seorang ustadz memberikan izin kepada santrinya untuk ngalap barokah. Ngalap barokah untuk ngaji di pondok lain. Kemudian untuk menuntut ilmu yang lebih luas lagi tentang pengalaman, tentang pengetahuan ilmu agama dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Saudara-saudaraku sekalian rahimakumullah, tradisi ini sering terjadi di pondok pesantren, bahkan merambah ke madrasah-madrasah diniyah, yaitu ketika bulan Ramadan mengadakan ngaji kilatan atau ngaji posonan. Sehingga pada saat ini, walaupun tradisi ini sudah mulai menurun, namun di lembaga-lembaga pendidikan menggiatkan bulan suci Ramadan ini untuk meningkatkan pengetahuan agamanya, yaitu dengan mengadakan pondok Ramadan di lembaga tersebut. Maka dari itu di pondok Ramadan ini dikaji tentang ilmu-ilmu pengetahuan, kitab-kitab agama, Al-Quran, Al-Hadis, tentang ilmu syariat, tasawuf dan sebagainya. Maka dari itu kita doakan semoga tradisi dari para ulama menghidupkan ilmu di bulan suci Ramadan ini bisa langgeng ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Saya kira yang dapat memajukan bangsa ini
adalah ilmu agama dan ilmu pengetahuan yang lainnya. Karena dengan bekal ilmu inilah para ulama menggembleng para santri, para siswa untuk menjadi generasi-generasi yang berilmu dan berakhlakul karimah. Maka dari itu, di kesempatan yang berbahagia ini, saya mengambil dari kitab Ta'limul Muta'allim yang membahas tentang kajian besar tentang ilmu agama, tentang tata cara menuntut ilmu, tentang tata cara berhormat kepada guru, tentang tata cara menghormati ilmu itu sendiri. Di sini dibahas luas. Namun pada kesempatan yang singkat ini, saya akan menyampaikan secuil dari kitab Ta'limul Muta'allim. Semoga ini menjadi keberkahan bagi kita semuanya, bagi para saudara-saudaraku, para santri, para anak-anak, para siswa, dan yang sedang menuntut ilmu. Sebagaimana dalam kitab Ta'limul Muta'allim diterangkan, ada sebuah syair yang dilantunkan oleh atau yang dikarang oleh Sayyidina Ali karramallahu wajhah, yang sangat terkenal sekali, yang berbunyi, ala la tanalul ilma illa bi sittatin sa'umbika am majmu'iha bi bayanin dzukain wa khirsin wa istibarin wa bulghatin wa irsyadi ustadin wa tuli zamanin, yang artinya tidak akanlah seorang pencari ilmu itu mendapatkan ilmu yang barokah dan manfaat kecuali dengan 6 perkara yang harus dipenuhinya. Yang pertama adalah dzukain, yaitu adalah dalam bahasa kitab bahasa Jawa adalah limpat. Limpat itu adalah cerdas. Jadi seorang penuntut ilmu, baik itu ilmu agama ataupun ilmu pengetahuan umum, haruslah mengasah kecerdasannya. Kita ibaratkan seperti pisau. Pisau itu ketika setiap hari diasah, maka akan menjadi tajam. Sama seperti bekal yang diberikan oleh Allah kepada kita, yakni kecerdasan. Apabila kecerdasan kita setiap hari istiqomah continue untuk diasah dengan para alim, para ulama, para guru, para ustadz, maka kecerdasan kita akan semakin tajam, semakin bertambah. Itu yang pertama, syarat yang pertama. Yang kedua adalah wahirsin. Dalam bahasa kitab adalah lobo. Lobo itu adalah disiplin, continue, istiqomah dalam menuntut ilmu. Karena apa? Ilmu itu tanpa dengan istiqomah dipelajari dengan tekun, maka tidak akan mendapatkan ilmu yang sempurna. Jika kita ingin mendapatkan ilmu yang banyak, yang luas, maka kita harus istiqomah, disiplin di dalam waktu, disiplin di dalam ibadah, di dalam mengembangkan ilmu pengetahuan itu sendiri. Kemudian yang ketiga adalah wastibarin. Penuntut ilmu harus istibar, harus sabar. Karena godaannya orang mencari ilmu itu banyak sekali. Godaan dari luar ataupun godaan dari nafsu kita, ini banyak sekali. Terkadang kita berangkat mondok di satu pondok pesantren, pertama kali datang rasanya, ya Allah, kepengen pulang, kepengen ketemu dengan keluarga, kepengen ketemu sanak famili. Tetapi ketika kita kuat, sabar, menahan hawa nafsu, kita akan betah di pesantren. Sama saja ketika kita sekolah, kita berhadapan dengan teman kita yang berbeda latar belakang, dengan para guru yang berbeda-beda. Ketika kita sabar menghadapinya, maka kita akan lulus dengan mendapatkan ilmu yang manfaat dan barokah. Kemudian syarat yang keempat, yang selanjutnya adalah wabul ghadin. Dalam bahasa Jawa ada sangunya, yaitu ada bisyarahnya, ada ongkosnya
dalam mencari ilmu itu, yaitu semisal kita dalam perjalanan saja, kita ketika mau datang ke berkunjung ke pondok pesantren mana semisal, kita membutuhkan yang namanya uang bensin, kita membutuhkan membeli kitab, memberikan bisyarah, rasa terima kasih kita kepada guru dan kepada lembaga kita. Ini adalah salah satu syarat dari mencari ilmu. Bahkan untuk ketika mondok semisal kita harus makan, maka kita harus punya bekal untuk makan sehari-hari. Kemudian syarat yang selanjutnya adalah wa irsyadi ustadzin. Ini yang penting sekali, yaitu adalah petunjuknya para guru. Ketika ilmu tanpa guru maka akan sesat. Maka dari itu, ketika kita membaca sebuah kitab, kita menemukan sebuah hukum, kemudian kita menyampaikan berdasarkan diri kita sendiri tanpa kita gurukan kepada para guru, para ustadz, para mu'ad, para alim ulama, maka akan menjadi sesat. Namun apabila ilmu yang kita pelajari ini adalah benar-benar dari guru, dari sanad yang benar, maka ilmu yang kita sampaikan pun akan benar, karena bersambung, guru kita belajar kepada gurunya, gurunya belajar pada gurunya, sampai kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah ilmu yang dinamakan dengan ilmu yang bersanad. Kita butuh yang namanya petunjuk dari guru. Apapun itu ilmu, pasti membutuhkan yang namanya guru sebagai pendidik dan pengajar. Maka dari itu, para saudara-saudaraku sekalian rahimakumullah, marilah kita menghormati, mentakdimi, menjunjung tinggi derajat para guru kita yang telah mengajarkan ilmu kepada kita. Dalam kitab Ta'limul Muta'alim ini juga pernah ada cerita tentang salah satu ulama yang ketika itu beliau sedang dalam satu majelis ilmu, dalam pengajaran. Seorang ulama kiai tadi dalam satu majelis itu berdiri. Beliau kemudian berdiri secara tiba-tiba, dengan hormat beliau berdiri. Kemudian selang berikutnya beliau setelah berdiri, beliau kemudian duduk kembali. Setelah duduk, para muridnya, para santrinya, para jamaahnya bertanya, "Wahai guruku, mengapa engkau tadi berdiri sebentar? Ada apa gerangan?" Kemudian sang guru tadi menjawab, "Wahai para jamaah, para murid-muridku, santriku semuanya, siswaku, aku berdiri tadi karena tadi di jalan yang sebelah kita ngaji ini ada putranya, anaknya guruku dulu yang sedang lewat, sedang bermain di situ. Anak kecil tadi adalah anaknya guruku. Beliau adalah anaknya guruku, kemudian saya menghormatinya dengan berdiri karena ini wujud saya hormat kepada guru saya." Kemudian seorang guru tadi menceritakan kepada santrinya, "Wahai santriku, wahai jamaahku, saya mendapatkan keberkahan ilmu yang demikian ini dan bisa saya sampaikan kepada kalian adalah karena takzim saya, hormat saya, kesopanan saya, dan cinta saya kepada guru saya. Karena gurukulah yang membawa ilmu dari gurunya sampai Rasulullah. Maka beliau saya hormati selayaknya saya menghormati Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga ilmu itu dapat manfaat dan berkah." Kemudian para saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, syarat mencari ilmu yang selanjutnya yang keenam adalah watuli zamanin, yaitu waktunya panjang. Jadi ketika kita menuntut ilmu, ini waktunya panjang sekali. Tidak bisa mencari ilmu secara instan. Ini ketika kita ingin mendapatkan ilmu yang banyak, pengetahuan agama, pengetahuan umum yang banyak, yang luas, maka kita harus sabar mencari ilmu. Itu harus lama. Sebagaimana ketika kita semisal ada di pondok pesantren, ada di madrasah, kita sekolah mulai dari jenjang Raudhatul Atfal, dari TK, dari PAUD, dari TK, kemudian madrasah ibtidaiyah SD, kemudian SMP, SMA, kuliah. Ini waktu yang lama sekali. Kalau di pondok pesantren
di madrasah diniyahnya lama sekali mempelajari ilmu, bahkan mengkaji kitab yang banyak sekali, yang kadang ada yang tebal, ada yang tipis, dan banyak sekali kitab-kitab agama yang tebal yang dikarang oleh para ulama. Ini harus dikhatamkan dalam waktu yang lama sekali, seperti kitab Ihya Ulumuddin, ada kitab-kitab yang lainnya, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, dan sebagainya. Ini adalah kitab-kitab yang mendalami tentang ilmu agama secara kompleks. Kita harus menyelesaikan dalam waktu yang lama sekali. Kita sekolah, kita mengaji, ini juga lama sekali kita mendapatkan ilmu yang luas, yang banyak untuk kita amalkan di kemudian hari. Maka dari itu, waktu yang lama ini adalah salah satu syarat untuk mendapatkan ilmu yang luas, pengetahuan yang luas dan barokah. Para saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, menghormati seorang guru, kita juga harus menghormati ilmu itu sendiri. Saya bisa ambil contoh lewat kitab Ta'limul Muta'alim ini, sebagaimana para ulama yaitu sangat menghormati kepada ilmu itu sendiri. Bahkan kepada kitab ilmu agama seperti ini, kitab ta'lim semisal ini yang saya bawa ini pun meletakkannya tidak sembarangan. Jangan sampai kitab agama itu diletakkan semisal di atasnya kita tumpuki seperti handphone, HP di atasnya, kita letaki ballpoint. Ini sudah termasuk adabnya kurang terhadap ilmu. Kemudian ketika kita menulis Arab ataupun menulis biasa, menulis abjad, ketika itu terkait tentang ilmu, maka kita harus menulisnya dengan baik. Bahkan para ulama memerintahkan buku-buku kita, kitab-kitab kita yang ketika kita sekolah, kita ngaji, harus kita hormati, jangan sampai kita terlantarkan. Semua tulisan itu ketika kita ngaji, semisal kita kalau dalam pondok pesantren ada kitab ini dimaknai seperti ini, walaupun kita nanti sudah menjadi seorang guru, seorang ustadz, bahkan seorang ulama yang sudah bisa membaca kitab kosongan, kitab gundul, pun tulisan ini, kitab yang kita buat belajar dulu pun kita tetap harus hormati, bahkan kita baca sebagai wujud hormat kita kepada ilmu. Karena ketika ini kita sia-siakan, kita buang, kita terlantarkan, tidak kita hormati, maka ilmu kita tidak akan barokah. Sama buku-buku pelajaran kita ketika sekolah, janganlah kita terlantarkan, marilah kita rawat dengan baik, kita pelajari lagi tentang semisal ada pertanyaan dari siapa, kemudian kita wariskan kepada anak cucu kita simpan, kita buat almari yang bagus untuk menghormati ilmu itu sendiri. Para saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga apa yang kita kaji pada kesempatan kali ini mendapatkan manfaat dan barokah, khususnya kita belajar di bulan suci Ramadan ini. Semoga apa yang saya sampaikan tadi dengan menukil dari kitab Ta'limul Muta'alim memberikan suntikan semangat kita untuk menuntut ilmu yang seluas-luasnya, berguru yang sebanyak-banyaknya, mencari majelis ta'lim untuk memperluas ilmu pengetahuan kita. Kita sabar menuntut ilmu, serta tidak lupa para santri, para siswa untuk selalu semangat dengan 6 perkara tadi yang saya sampaikan. Marilah kita penuhi dengan sekuat tenaga. Maka dari itu, semoga ini menjadi pahala yang besar, dicatat oleh Allah menjadi pahala yang luar biasa di bulan suci Ramadan. Dan semoga kita sukses di bulan suci Ramadan sehingga bisa menjemput maghfirah, rahmat dan maunah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bersama-sama kelak berkumpul di surganya Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.